Shalom, sahabat-sahabatku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Selamat pagi, marilah pada pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Nikodemus Eko Aiwanto dari GKI Geraha Raya Tangerang Selatan. Kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kita mengucap syukur atas hari ini dan kita memohon pimpinan Tuhan supaya kita dapat menjalani kehidupan kita pada hari ini seturut dengan kehendak-Nya. Marilah dengan merendahkan hati kita, kita bersama-sama menyanyikan NKB 128. Berserah kepada Allahku di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar pegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami memuji memuliakan nama-Mu, kami menaikkan sembah sujud syukur kami. Kami juga memohon pengampunan atas dosa-dosa kami Tuhan, supaya kami tetap layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur atas hari ini. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu, pada saat ini, kami hendak mendasari kehidupan kami pada hari ini dengan sabda-Mu. Tolonglah kami Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkannya, supaya kami dapat melakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai dasar perenungan kita akan membaca Amsal 1, ayatnya yang ke-32 dan 33 yang demikian. Sesungguhnya orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh kekerasan hatinya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh ketidakacuhannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Aman dari kengerian akan malapetaka. Amin. Tidak ada seorang pun yang tahu akan apa yang terjadi nanti. Jangankan yang terjadi tahun depan, yang terjadi nanti 3 jam, 2 jam setelah ini pun tidak ada yang tahu. Orang hanya bisa mengira-ngira, dan seringkali apa yang telah dikira-kirakan itu ternyata banyak melesetnya. Oleh karena itu, supaya kita dapat hidup dengan penuh kebahagiaan, kita mengambil keputusan dengan keputusan yang benar, kita berada di jalan yang menuju kepada kebahagiaan, maka diperlukan hikmat. Di mana hikmat yang datang dari Tuhan akan membawa kepada kedamaian. Oleh karena itu benarlah di dalam ayat 33 dikatakan, siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Aman dari kengerian akan malapetaka. Ternyata hikmat yang datang dari Tuhan itu akan menghindarkan kita dari malapetaka yang seringkali menghadang kehidupan kita. Sehingga
Jika kita tidak mendapat hikmat dari Tuhan, maka sudah bisa dipastikan kita akan terperangkap, akan terjebak ke dalam malapetaka itu. Oleh karena itu, marilah sebagai orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya, kita senantiasa memohon supaya hikmat Tuhan menyertai memimpin kehidupan kita. Lalu kita bertanya, bagaimana caranya supaya hikmat Tuhan dapat menyertai kita? Caranya adalah kita selalu rindu akan sabdanya, kita membaca sabdanya, merenungkannya, maka pimpinan Tuhan akan dapat kita rasakan. Sebab pada saat kita selalu rindu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, maka di dalam kehidupan ini kita akan dapat membedakan mana suara Tuhan dan mana yang bukan. Sehingga kita akan selalu dapat memilih pimpinan Tuhan karena kita sudah sangat akrab dengan suaranya. Sehingga kita pun akan dapat menjalani hidup ini dengan sukacita. Apapun keadaan kita pada hari ini, mohonlah hikmat kepada Tuhan, supaya dengan hikmat Tuhan kita akan menjadi damai sejahtera dan selalu berbahagia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tolonglah kami Tuhan, supaya kami senantiasa dipimpin oleh hikmat-Mu. Tolonglah kami Tuhan, supaya kehidupan kami selalu menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita. Hari ini kami hendak melanjutkan kehidupan kami, tolonglah kami Tuhan, supaya kami dapat menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah orang-orang yang kami jumpai, supaya mereka dapat menjadi sahabat yang baik bagi kami. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit, maupun lanjut usia, Tuhan berkenan menolong mereka, memulihkan mereka. Kami berdoa Tuhan, untuk negara-negara yang sedang bertikai, Tuhan tolonglah, supaya mereka segera menghentikan pertikaian mereka. Tolong pula para pemimpin kami, supaya mereka dapat menjadi pemimpin yang bijaksana. Kami naikkan doa kami ini, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menjalani kehidupan kita pada hari ini dengan tetap bersedia dipimpin oleh hikmat Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sahabat-sahabatku, mari kita ikuti perjalanan saya hari ini. Mari. Selamat pagi. Mari kita menyusuri Jalan Graha Raya Boulevard. Itu di sebelah kiri kita adalah Transmart. Nanti depannya adalah McD. Nah, di depan McD itulah gereja kita berada. Nanti kita lihat ya. Kita pasang hasad dulu. Nah, gereja kita itu ada di sebelah kanan. Nah, itu gereja kita. Sekarang ada tulisannya GKI Graha Raya. Jadi sekarang gereja kita udah kelihatan dari sini, ya, dari seberang jalan. Nah, kita lanjutkan perjalanan kita ya.
sebelah kiri sekarang menjadi dealer mobil Chery. Tadinya Giant tutup, terus jadi Farmer Market tutup. Nah sekarang jadi Chery, ya, dealer mobil Chery. Di sebelah kanan kita itu ada klub keluarga, ya, ada Hokben juga di situ. Nah sebelah kiri ini adalah ruko dari Melia Grove. Kalau sebelah kanan ini ruko Fedora. Kita ini sekarang masih berada di Tangerang Selatan, Kelurahan Pakujaya, kecamatannya Serpong Utara. Nah kalau ke kiri, ini ke kiri sini, ini jalan kantor pos, berarti di situ ada kantor posnya. Nah kalau ke kanan itu namanya Kayu Gede. Berada di depan Anggrek Loka. Kalau ke kiri itu Anggrek Loka, kalau ke kanan itu Valencia. Jadi sepanjang jalan ini klaster ruko semua. Nah kalau pemasarannya ini di sini nih. Kalau mau beli rumah, ini apa di sini nih, marketing galeri. Ini sebelah kanan Venice dan sebelah kiri itu Verina. Nah ini klaster terakhir di Geraha Raya. Karena nanti di depan sana klasternya sudah namanya Fortune. Ini ada pompa bensin SPBU. Nah, di depan itu ada Gapura. Nah ini, Gapura ini adalah batas antara Tangerang Selatan dan Tangerang. Nah, Gapuranya ini. Nah, sekarang kita masuk wilayah Tangerang, Kota Madya. Karena ada juga Tangerang Kabupaten. Jadi tadinya Tangerang 1, ya lalu pecah jadi 3. Tangerang Kota Madya, Tangerang Selatan, dan Tangerang Kabupaten. Di depan ini adalah pasar modern yang sekarang dijadikan sebagai Geraha Auto Parts Station. Ya. Jadi kalau mau modif mobil, modif sound system mobil, lampu, nah di sini. Nah di depan sana itu adalah rumah sakit, itu yang baru dibangun itu nambah ruangan ya. Nah ini di depan rumah sakit Brawijaya. Saya kalau berobat di sini, di rumah sakit Brawijaya, karena BPJS-nya ke sini. Nah sekarang karena semakin banyak pasiennya, nah itu sekarang bangun lagi lantai 5. Nah, jalan ini cukup crowded memang. Makanya pembangunan ini kalau malam itu kalau ngecor. Ini jalannya memang sangat ramai. Namanya Kiai Haji Mas Mansur, jalan ini.
sepeda listrik udah tua kayaknya, jadi naiknya goyang-goyang. Ini nggak mau ke kanan apa ke kiri nggak tahu ini. Tabel ya. Nah. Oh iya, sudah tua sekali. Sepertinya dia jualan loh. Nah, kita akan menyusuri jalan ini terus. Nah, ini jalan aslinya ya seperti ini. Jadi kalau jalan luas itu di perumahan itu karena perumahannya membuat, sehingga oleh perumahan dibuat lebar untuk akses ya, supaya jualannya laku. Nah, kalau jalan ini kan tidak ada kait mengaitnya, sehingga jalannya dibiarkan aja sempit. Nih, kalau ketemu mobil kan sudah nggak ada bau jalan. Nah, jadi kalau lewat jalan ini ya sabar. Paling kecepatannya 20, 30 itu udah kenceng. Makanya tidak heran orang lebih senang pakai jalan tol. Apalagi ini, parkir nih seperti ini, memakan setengah jalur kita. Ini bawanya banyak ya nih. Banyak banget bawanya. Nah, di depan ini adalah namanya Pasar Bengkok. Nah, ini Pasar Bengkok. Jadi kalau mau belanja murah ya di sini. Pasar tradisional, bener-bener tradisional. Cuma ya ini tempat parkirnya ini susah nih. Pasar Bengkok atau Pasar Bengkok atau Pasar Bengkok, saya nggak tahu, tapi orang nyebutnya Pasar Bengkok. Wah, nih ada ini nih, wah, penguasa jalan. Nah, Haji Mas Mansur, kita lanjut ke jalan ini, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jalan ini kalau terus nanti sampai Cipondoh. Nah, di Cipondoh itu ada danau. Nanti kapan-kapan kita ke sana ya. Ini mobil minta jalan ya, kita kasih. Mobil ala Move. Jadi kalau mau angkut barang itu pakai aplikasi. Nah, kalau kita naik mobil kan pakai Grab ya, Gojek. Nah, kalau bawa barang itu pakai Lala Move. Ini kita sudah di daerah Tangerang ini. Tangerang Kota Madya. Oh, ada ayam goreng makmur ini, baru itu. Ini kalau pulang kerja atau berangkat kerja, wah, ini jalan ini sangat penuh.
kecepatan cuma 20 segini, 20 km per jam. Punya mobil sebagus apapun ya kecepatannya segini, nggak bisa ngebut. Nanti di depan ada jembatan, dimana bawahnya itu adalah jalan tol Jakarta Merak. Jadi di depan sini. Dan di daerah sini nggak jauh, nanti di sebelah kiri itu ada rest area. Jadi orang sini kalau mau ke Jakarta naik busway ya ke rest area itu. Nah ini bawah ini adalah jalan tol Tangerang Merak. Ke kanan itu ke Jakarta, ke kiri itu ke Merak. Nah di sebelah kiri sana itu ada rest area. Ya kita sampai sini dulu ya jalan-jalannya, lain kali disambung lagi ya.